Oke, kita mulai ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ini pertemuan 3 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk kelas 9. Di sini kita akan membahas 3 bab, insya Allah. Jadi di bab yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya, kemudian tentang uang dan juga lembaga keuangan yang ada di Indonesia khususnya, dan juga perdagangan internasional. Ini malam ini khususnya kita membahas tentang materi ekonomi ya di IPS. Jadi IPS itu kan ada tiga ini pokok bahasan, ada sejarah, materi ekonomi, sosial, kemudian ada juga geografinya. Nah, ini lebih ke sosial sama ekonomi. Langsung saja akan kita bahas pertama kali adalah bab tentang perubahan sosial dan juga budaya. Jadi sebenarnya masyarakat itu kan selalu berubah ya dari waktu ke waktu. Mulai dari zaman yang awalnya zaman prasejarah, kemudian masuk ke zaman sejarah, itu kan ada perubahan. Kemudian dari masyarakat yang sifatnya tradisional ke masyarakat yang sifatnya modern. Di sini perubahan sosial sendiri itu yang dimaksud dengan perubahan sosial itu adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi nilai sistem sosial, kemudian mempengaruhi nilai, mempengaruhi sikap, serta mempengaruhi pola perilaku individu di antara kelompoknya. Jadi perubahan ini gak hanya mempengaruhi satu aspek saja ya, tapi juga mempengaruhi beberapa aspek. Nah, contoh-contoh dari perubahan sosial itu misalnya adalah interaksi sosial, kemudian terjadi di lembaga-lembaga sosial, kemudian adanya pelapisan atau stratifikasi, dan juga adanya beberapa kelompok sosial. Kalau di sini ada beberapa contoh, misalnya di sini adalah perubahan dari uh, pola pengembangan bisnis secara tradisional ke pengembangan bisnis secara modern, di mana perubahan pola perkembangan dari melakukan secara tradisional ini misalnya uh, di sini UKM ya. Di UKM itu kan kalau misalnya uh, mau ngerjain atau mau bikin suatu barang atau suatu produk itu kan kebanyakan masih dilakukan secara manual. Nah, kemudian kalau perubahan secara modernnya dia sudah dilakukan dengan menggunakan mesin, dengan bantuan mesin yang ada di pabrik. Nah, ini misalnya adalah salah satu contoh perubahan. Nah, ini kita akan lebih fokus ke perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, perubahan bentuk sosial budaya yang ada di masyarakat itu ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan kecepatan perubahannya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan yang lambat dan juga ada perubahan cepat. Perubahan lambat atau yang biasa juga disebut dengan evolusi ini adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lama atau atau lambat ya, dan dalam waktu yang cukup lama. Ini misalnya adalah perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Kenapa kesannya lama? Karena memang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern kita kan harus beradaptasi dulu ya. Pertama dari adaptasi bidang teknologinya, kemudian juga adaptasi dari pola pikir masyarakatnya, SDM-nya seperti itu. Dan ini membutuhkan waktu. Contohnya adalah waktu uh, kita dulu sebelum mengenal teknologi internet seperti saat ini. Kita kan kalau misalnya mau berubah dari dulu ya, dulu yang awalnya itu masih bentuknya kalau ngirim surat, ngirim kabar itu lewat surat, ke kalau sekarang ngirim kabar bisa lewat chat gitu kan, butuh waktu yang lama kan, karena memang kita yang pertama harus mengembangkan teknologinya dulu kan, nggak langsung set 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 cepat dalam jangka waktu instan. Nah, seperti itu. Jadi butuh waktu beberapa tahun, beberapa dekade dulu. Selanjutnya ada perubahan yang cepat, ini dinamakan dengan revolusi. Jadi perubahan ini tuh berlangsung secara cepat. Contohnya adalah revolusi di Inggris, kemudian juga revolusi di Prancis dan revolusi di Iran. Di sini kalau yang revolusi di Inggris ini revolusi industri ya. Jadi revolusi industri ini
pertama kali terjadi di Inggris pada sekitar abad 18. Jadi waktu itu terjadi perubahan secara besar-besaran dalam proses industrialisasi, yaitu waktu itu kan awalnya menggunakan tenaga manusia ya kalau misalnya mau di bidang industri itu. Nah, kemudian langsung digantikan dengan tenaga mesin karena memang pada waktu itu lagi berkembangnya ilmu pengetahuan di Inggris. Selanjutnya revolusi Islam di Iran itu sekitar tahun 1978 sampai 1979, dalam waktu 1 tahun ya. Ini berhasil menjatuhkan pemerintahan Syah Muhammad Reza Pahlavi yang waktu itu otoriter, dan juga mengubah sistem pemerintahan monarki menjadi sistem Republik Islam yang waktu itu dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Ini adalah contoh revolusi atau perubahan cepat. Selain itu, perubahan juga dilihat dari berdasarkan besar kecilnya pengaruh yang ditimbulkan. Di sini ada perubahan kecil, ada yang artinya adalah perubahan itu tidak membawa pengaruh langsung atau tidak berpengaruh ya secara berarti bagi masyarakat. Artinya paling yang berpengaruh ya cuman beberapa orang aja, nggak semua masyarakat, dan tidak membawa dampak yang cukup signifikan. Contohnya adalah mode pakaian ataupun mode rambut. Paling juga yang kalau misalnya mode pakaian ganti-ganti kan paling yang terpengaruh cuma beberapa orang ya yang memang mengikuti mode. Nggak banyak juga orang yang terpengaruh. Nah, sedangkan kalau perubahan yang besar itu perubahan yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang sangat berarti bagi masyarakat. Misalnya itu adalah penggunaan mesin traktor oleh petani, kemudian proses industrialisasi. Ini sangat berpengaruh ya karena nanti ada hubungannya dengan hasil pertanian. Misalnya kalau misalnya menggunakan mesin traktor atau kalau misalnya tanpa menggunakan mesin traktor masih secara tradisional. Ini kan pengaruhnya nantinya akan besar, terutama di bidang ekonomi di suatu negara pada akhirnya secara umumnya ya. Juga proses industrialisasi yang awalnya nggak pakai mesin kemudian pakai mesin, jelas nanti hasilnya juga akan sangat berbeda. Selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan pada ada atau tidak adanya rencana. Ini ada perubahan yang dikehendaki atau intended change, yaitu perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Ini contohnya adalah perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik pada Orde Reformasi, atau juga contohnya perubahan tata pemerintahan Orde Baru ke tata pemerintahan Orde Reformasi. Ini kan direncanakan. Selanjutnya adalah yang tidak direncanakan atau unintended change, itu adalah perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini misalnya urbanisasi yang tidak terkontrol, kemudian juga banjir, longsor, tsunami, gunung meletus. Ini kan merupakan perubahan-perubahan tetapi tidak pernah direncanakan, sehingga kemungkinan akibatnya pun kadang tidak diharapkan oleh masyarakat. Berbeda dengan perubahan yang direncanakan, karena pastinya sudah dipikirkan kan akibatnya nanti gimana kalau misalnya diadakan seperti ini, kayak gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup menarik ya dari perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Karena memang walaupun perubahan tidak dikehendaki ini sifatnya eventual, sifatnya itu spontan, tapi sebenarnya kita juga tetap harus mempunyai plan jika ada kemungkinan hal-hal ini terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial budaya. Tapi dari beberapa macam perubahan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas ya. Di sini saja kita akan membahas tentang teori perubahan sosial budaya.
Teori-teori perubahan sosial budaya yang bisa kita ambil ada 4 di sini. Yang pertama adalah teori evolusi, kemudian yang kedua ada teori fungsionalis, yang ketiga ada teori konflik, dan yang keempat adalah teori siklus atau teori siklus. Teori yang pertama atau teori evolusi di sini menyatakan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap dan dialami setiap masyarakat. Artinya apa? Pasti setiap perubahan itu ada, pasti dialami juga oleh setiap masyarakat. Kemudian ada lagi teori fungsionalis yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Jadi nggak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas hal itu pasti terjadi kayak gitu. Kemudian ada lagi teori konflik di mana di sini menyatakan bahwa perubahan sosial itu dapat terbentuk dari konflik. Jadi kalau misalnya apa ada chaos, ini mungkin saja nanti terjadi perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah teori siklus atau teori siklus, di mana di sini menyatakan bahwa perubahan sosial itu pasti terjadi dan dia tuh terjadinya secara bertahap. Tetapi dia tidak akan pernah berhenti pada tahapan yang mungkin kita sebut dengan tahapan terakhir, tapi dia pasti akan berputar lagi. Makanya ini namanya adalah teori siklus ya, teori siklus, teori yang selalu berulang-ulang kayak gitu. Dan faktor-faktor pendorong serta penghambat perubahan sosial budaya ini ada beberapa. Jadi perubahan sosial dan budaya di masyarakat itu dapat terjadi karena ada beberapa sebab yang terjadi dari masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat. Nah, di sini juga ada faktor pendorong serta faktor penghambat suatu perubahan. Faktor pendorong yang menyebabkan perubahan itu terjadi adalah diantaranya adalah kontak dengan budaya lain ya. Jadi kalau misalnya kita punya kebudayaan Indonesia, kemudian kita kan pasti punya kontak juga dengan kebudayaan dari luar Indonesia, mungkin kebudayaan barat. Nah, hal ini juga akan mendorong terjadinya perubahan, terutama perubahan kalau misalnya kita lihat sekarang kan sudah mulai terasa ya perubahan di generasi yang lebih uh, rendah, maksudnya generasi muda yang lebih muda dari kita ini perubahannya udah mulai ini ya, perubahan budayanya udah mulai ketara. Jadi kalau misalnya mungkin dulu kita masih tabu ya kalau apa apa ya clubbing lah kasarannya, anak-anak kecil sekarang lah udah ada yang tahu clubbing kayak kayak gitu. Beda banget dengan pas zaman-zaman kita masih kecil, hal itu kan masih masih agak tabu ya, soalnya kita masih ngerasa kita masih kecil kayak gitu. Walaupun toh ada juga yang menyatakan bahwa nggak guna juga sih clubbing itu buat apa kayak gitu. Nah, kemudian selain karena adanya kontak dengan budaya lain, bisa juga disebabkan karena pendidikan formal yang udah maju. Jadi semakin maju, makin banyak kan informasi yang kita peroleh, semakin kita bersinggungan dengan informasi-informasi baru dari belahan-belahan bumi yang lain. Ini juga bisa mendorong terjadinya perubahan. Yang ketiga adalah karena kita bisa menghargai hasil karya orang lain. Dan keempat adalah kita mempunyai sikap yang lebih terbuka, dan kita juga menyadari bahwa penduduk yang ada di sekitar kita ini sifatnya heterogen, berbeda-beda, nggak sama. Dan sebagai manusia juga karena kita mempunyai rasa tidak puas. Selanjutnya faktor pendorong lain adalah karena kita berorientasi tentang masa depan. Jadi kita memikirkan masa depan kayak gimana. Selanjutnya kita juga karena ada ikhtiar dan kita siap menerima hal-hal yang baru. Hal-hal inilah yang nantinya akan mendorong adanya perubahan, baik itu nanti perubahannya secara cepat ataupun secara lambat. Selain hal-hal yang mendorong adanya perubahan, ada pula beberapa hal yang menjadi faktor penghambat perubahan. Misalnya adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita bersikap tertutup di masyarakat, maka otomatis kita juga kemungkinan menerima perubahan itu sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa sendiri, ya udah kita
nggak ngerti kan apa yang ada di sekitar kita, sehingga ya sudah, kita tidak akan berubah, kita tetap tetap kayak kayak gitu aja, kayak gitu. Terus juga perkembangan ilmu pengetahuannya lambat, jadi kalau misalnya ilmu pengetahuannya tidak berkembang secara pesat, otomatis juga akan sedikit menghambat ya adanya perubahan. Selanjutnya yang ketiga adalah sikap tradisional. Ini biasanya karena maksudnya adalah sikap tradisional lebih lebih apa ya? Lebih memegang teguh adat kebiasaan ya. Ini ada hubungannya dengan yang faktor penghambat yang terakhir, yaitu ada uh, hubungannya dengan adat kebiasaan. Kemudian juga adanya prasangka terhadap hal baru, di mana kadang ada prasangka bahwa hal-hal baru itu tidak penting atau tidak berguna, sehingga ini lebih ke karena memang penduduk yang lebih tertutup ya, masyarakat yang lebih tertutup terhadap adanya hal-hal yang baru ataupun adanya budayaan-budayaan lain. Jadi mereka tidak terlalu terbuka, sehingga mereka lebih susah dalam berubah. Ini biasanya masyarakat-masyarakat adat yang masih kuat ya, yang biasanya masih memegang teguh adatnya, masyarakat-masyarakat pedalaman. Nah, ini biasanya yang rada-rada susah di perubahan sosial budayanya. Mereka karena mereka masih menganggap bahwa adat kebiasaan itu sesuatu yang sakral, yang nggak boleh diotak-atik kayak gitu. Berbeda dengan masyarakat yang lebih modern, yang dia ilmu pengetahuannya lebih luas, kemudian juga dia uh, lebih apa ya, lebih terbuka ya sikapnya, lebih bisa menerima kebudayaan-kebudayaan yang baru. Kemudian faktor-faktor tadi kan saya sudah bilang bahwa faktor-faktor perubahan itu sendiri bisa dilihat ada faktor dari masyarakatnya sendiri maupun luar masyarakatnya. Dan faktor uh, perubahan yang berasal dari masyarakatnya sendiri itu misalnya adalah perubahan penduduknya ya. Jadi dinamika kependudukan, walaupun baik itu pertambahan penduduk maupun juga penurunan jumlah penduduk. Kemudian juga adanya penemuan-penemuan baru, misalnya discovery, itu penemuan yang bersifat baru, kemudian penemuan baru yang bersifat menyempurnakan dari bentuk penemuan lama atau invention, dan juga inovasi. Selain itu juga munculnya teknologi-teknologi yang baru, kemudian adanya beberapa konflik atau pertentangan dalam masyarakat, serta adanya revolusi atau terjadinya pemberontakan yang mampu menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar. Ini misalnya yang tadi ya, ada revolusi industri, kemudian juga revolusi Rusia kayak gitu. Selain itu juga terdapat faktor yang berasal dari luar masyarakat atau faktor eksternal, misalnya lingkungan alamnya ya. Jadi misalnya ada bencana alam yang dimana kondisinya ini mungkin bakal menyebabkan masyarakatnya pindah atau mengungsi ya dari tanah kelahirannya. Kemudian juga kemungkinan karena ada peperangan, baik itu perang saudara maupun juga perang antar negara. Dan yang terakhir adalah karena adanya pengaruh kebudayaan lain yang masuk, misalnya difusi, akulturasi maupun asimilasi. Ini hal-hal ini bisa mempengaruhi terjadinya perubahan. Nah, selain hal-hal tadi, sebenarnya ada beberapa tipe dalam masyarakat dalam menyikapi perubahan. Jadi masyarakat ini kan berbeda-beda. Kita tahu bahwa satu orang dengan orang lain itu berbeda. Nah, ini ada beberapa tipe masyarakat. Yang pertama, dia tuh bersikap selektif dalam menerima pengaruh budaya lain. Artinya apa? Dia tidak tidak langsung serta-merta dia menerima sebuah perubahan, tapi juga dia tidak serta-merta menolak sebuah perubahan. B, dia bersikap selektif, artinya dia memilih dan memilah perubahan-perubahan yang kira-kira bisa diterapkan ataupun yang tidak. Kemudian ada juga
tipe masyarakat yang dia itu berpikir ilmiah terhadap perubahan, artinya semuanya dipikirkan ya, dampak-dampaknya juga berpikir secara ilmiah. Dan ada juga masyarakat yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, artinya dia dia tahu ini perubahan dan dia berusaha gimana perubahan ini tetap ke arah yang lebih baik. Dan terakhir ada juga masyarakat yang menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan juga kesejahteraan umat manusia. Seperti itu. Jadi ada beberapa masyarakat ya, tipe masyarakat dalam mengatasi perubahan. Walaupun toh ada juga beberapa masyarakat yang katanya dia itu tidak menerima perubahan, tetapi secara nyatanya mungkin dia lebih selektif ya. Jadi bukan berarti dia benar-benar tidak menerima, tapi dia lebih selektif dalam menerima pengaruh budaya lain. Nah, selanjutnya apa saja sih dampak perubahan di dalam lingkungan kita? Jadi setiap hal itu kan pasti punya sisi positif, sisi negatif. Setiap hal itu pasti punya dampak positif, punya dampak negatif. Begitu pula perubahan sosial budaya, dia ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Misalnya dengan adanya perubahan sosial budaya, tentunya kemajuan ilmu pengetahuan pun semakin bagus ya. Kemudian juga kebutuhan kita itu lebih mudah terpenuhi. Kemudian juga pola pikir kita menjadi lebih maju. Tetapi selain itu, ternyata timbul pula beberapa dampak negatif yang kita alami karena perubahan sosial budaya. Misalnya adalah dekadensi moral, kemudian meningkatnya kriminalitas, aksi protes dan juga demonstrasi, konsumerisme, pergolakan daerah. Nah, ini hal-hal ini tentunya akan, ini pergolakan daerahnya diketik 2 kali, sorry ya. Jadi hal-hal dampak negatif ini harusnya bisa kita tekan sesedikit mungkin, sehingga nantinya kalau bisa jangan sampai dampak negatif ini lebih banyak daripada dampak positifnya yang dapat kita ambil. Karena gimana kan perubahan itu ada kemungkinan bahwa perubahan itu tetap pasti akan terjadi sesuai dengan teori-teori tadi yang ada ya, bahwa perubahan itu bersifat natural, bersifat alami, dan pasti akan terjadi karena manusia sendiri pun pasti mengalami perubahan kan. Makanya kenapa enggak sih kalau misalnya memang perubahan itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, ke arah yang nantinya lebih bermanfaat, itu pasti uh, sebisa mungkin secara bijak gimana kita menyikapinya, sehingga nggak serta merta bahwa kita selalu menyalahkan, oh ini karena budaya ini masuk ke Indonesia jadinya Indonesia jelek. Nggak seperti itu, karena emang semuanya akan kembali lagi ke kita, gimana kita menyikapi perubahan yang ada, kayak gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin bagus, itu harusnya kemajuan ilmu pengetahuan yang lebih lebih kita apa ya, yang lebih kita utamakan, bukan terus dengan teknologi yang semakin maju masyarakatnya semakin banyak yang jadi kriminal, terus moralnya juga semakin jelek. Nggak seperti itu. Jadi kita harus menyikapi gimana caranya perubahan ini berdampak lebih positif. Jadi perubahan sosial budaya ada yang ingin didiskusikan? Lanjut ya. Ya nanti kalau misalnya masih bingung bisa baca lagi modulnya. Kalau masih mau ada yang didiskusikan bisa langsung nanya-nanya juga. Nah selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang uang dan juga lembaga keuangan yang ada di Indonesia ya. Jadi uang adalah alat pembayaran yang sah untuk mempermudah pertukaran dan pembayaran. Nah pertanyaannya, apakah uang ini sudah ada dari dulu atau sebenarnya uang baru aja ditemukan? Ada yang bisa jawab? Ya semuanya diem nih, udah baca kan ya bukunya?
Ya, nah ini kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada sejarah dan asal-usul penggunaan uang ya. Jadi ada sejarahnya. Jadi yang pertama kali sejarah uang, waktu masyarakatnya itu masih primitif, kehidupannya kan masih sangat sederhana. Jadi kemungkinan mereka ini memenuhi kebutuhannya dengan mengambil dan juga memanfaatkan barang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jadi waktu itu masyarakatnya masih belum mengenal barter atau masih belum mengenal pertukaran. Ya udah, kalau misalnya mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya, ya mereka tinggal memanfaatkan yang ada di sekitarnya, kayak gitu aja. Nah selanjutnya, masyarakat yang lebih maju mereka sudah mulai mengenal pertukaran atau barter ya, karena mereka sudah mulai menggeser tujuan kegiatan produksi masyarakatnya mereka. Jadi misalnya si A punya ayam, si B punya beras gitu. Nah ini kan mungkin si B butuh ayam, nggak butuh beras, tapi dia punyanya beras. Terus dia tahu si A punya ini. Ya udah, karena dia butuh, akhirnya ya udah barter kayak gitu. Nah ini mulai mulai muncul asal muasal pertukaran ya. Nah selanjutnya masyarakat ini lebih maju lagi, karena dirasa barter itu kadang nggak setara. Akhirnya mereka mulai dengan perantara uang barang. Uang barang ini apa ya, dia sebenarnya uang tapi dalam bentuk barang. Aduh, bingung ini. Nah, karena umumnya ini kan tadi uang barang ini misalnya garam, atau waktu dulu ya ini misalnya garam, karena garam dianggap barang yang berharga gitu ya. Kemudian juga bisa juga lewat senjata atau juga kulit hewan. Ini sudah mulai muncul nih nenek moyangnya uang. Nah, jadi pada umumnya benda-benda yang digunakan sebagai uang barang ini benda yang digemari oleh masyarakat setempat. Nah waktu itu garam kan dia kan rasanya enak ya, kalau misalnya dipakai buat masak kan pasti rasanya enak. Masakan kalau nggak ada garam biasanya nggak enak kan, hambar gitu, nggak enak ya. Jadi dianggap bahwa garam ini digemari oleh masyarakat. Terus jumlahnya terbatas karena mungkin waktu dulu itu nggak sebagus sekarang teknologinya dalam mengolah garam, dan juga dia dianggap mempunyai nilai tinggi. Nah, ini contohnya senjata atau kulit hewan tadi ya, juga dia pastinya jumlahnya terbatas, terus banyak masyarakat yang senang, kemudian juga mempunyai nilai tinggi kayak gitu. Jadi kenapa masyarakat tadi pindah dari pertukaran barter ke perantara uang barang ya, karena mereka merasa bahwa kalau barter itu kan kadang barangnya itu nilainya nggak sama, terus kadang juga susah kan kalau nentuin orang yang sama yang mau barter. Misalnya iya, kalau misalnya si A itu lagi pengen barter dengan apa beras tadi, nah kalau misalnya si A lagi pengen barternya dengan apel, nah si B nya cuman punya beras, kan susah, nggak jadi barter kayak gitu kan, karena susah kayak gitu. Makanya pakai perantara uang barang. Tapi kenyataannya uang barang ini tetap mengandung beberapa kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, susah dipindahkan. Kemudian juga dia nggak tahan lama. Langsung selain itu juga dia juga susah disimpan. Nilainya juga kadang nggak tetap, dan nilainya juga kadang cuman bersifat lokal di masyarakat tertentu aja. Akhirnya masyarakat mikir lagi gimana caranya bisa tukar-tukaran barang, atau kasarnya beli barang dengan sesuatu. Nah ini akhirnya masyarakat mulai berganti menjadi masyarakat yang menggunakan perantara uang logam. Jadi waktu itu uang logam memakai emas atau perak. Nah kenapa sih mereka memilih emas atau perak sebagai perantara logamnya? Kenapa emas dan perak? Nah alasannya adalah emas dan perak ini merupakan barang yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat, karena waktu itu nilainya tinggi dan jumlahnya langka. Sampai sekarang sih uang dan emas dan perak nilainya tinggi dan juga jumlahnya langka. Nah yang selanjutnya adalah jika dia dipecah nilainya itu tetap atau tidak berkurang.
Dan yang terakhir adalah karena dia tuh tahan lama, nggak kayak tadi ya, nggak kayak senjata atau garam atau kulit hewan yang dia cepat rusak. Nah, beberapa tahun, bertahun-tahun dipakai, ternyata emas dan perak juga masih mengandung kelemahan karena banyaknya kebutuhan pertukaran masyarakat. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama adalah jumlahnya itu sangat terbatas, sehingga tidak cukup ya untuk uh, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pertukaran. Selanjutnya adalah kandungan emas setiap daerah itu tidak sama, sehingga menyebabkan persediaan emas juga tidak sama. Akhirnya, karena perkembangan ekonomi yang semakin pesat, ini mendorong masyarakat, semakin lama kan masyarakat semakin suka belanja, semakin bersifat kapitalis, semakin banyak kegiatan transaksi, semakin kompleks juga kegiatan transaksinya. Akhirnya repot kan kalau misalnya harus membawa-bawa uang logam dalam jumlah yang cukup besar. Udah berat, repot juga kan, mau bawa-bawa emas sekian kilo kayak gitu, mau beli apa. Ya akhirnya mulailah masyarakat modern, di mana masyarakatnya menggunakan perantara uang kartal dan juga uang girau. Sini. Jadi ada jadi kalau sekarang ada dua jenis uang, yaitu uang kartal dan juga uang girau. Apa itu uang kartal? Apa itu uang girau? Ada yang tahu? Sebenarnya nanti ada sih, cuman saya mau tanya dulu. Iya, apa yang dimaksud dengan uang kartal dan apa yang dimaksud dengan uang girau? Ih, pasti belum baca ini. Ya udah, nanti kita akan cek bersama-sama. Jadi kita cek dulu ya. Tadi kan ada uang kartal, uang girau. Nah, ini akhirnya muncul yang dinamakan syarat uang. Jadi biar uang uh, sebagai alat tukar ini bisa sama, apa sih syarat-syaratnya dia? Yang pertama, diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, dia disenangi, tidak mudah rusak atau tahan lama, mudah disimpan dan dibawa-bawa, mudah dibagi-bagi menjadi satuan nominal yang lebih kecil, mempunyai kestabilan nilai, jumlahnya juga terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ini adalah syarat-syarat uang ya. Dan nilai uang sendiri itu nantinya dibagi menjadi beberapa, dibedakan menjadi nilai nominal, nilai intrinsik, serta nilai internal dan juga nilai eksternal. Ini adalah syarat-syarat uang ya. Nah, balik lagi, ini tadi kan uang kartal dan uang girau. Jadi fungsi uang sendiri ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi aslinya pasti ya sebagai alat tukar ya, dan juga sebagai satuan hitung. Jadi berapa ribu, berapa apa, berapa NT ya itu. Terus alat tukar tadi mau beli minyak ditukar sama uang gitu. Nah, fungsi turunannya sendiri dia sebagai alat pembayaran, kemudian alat penimbun kekayaan dan alat pemindah kekayaan. Karena secara umum uang itu kan terdiri dari uang kartal dan uang giral. Apa itu uang kartal? Apa itu uang giral? Jadi uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi uang kartal itu ibaratnya kalau di negara kita di Indonesia ini kayak uang logam, uang kertas, nah kayak gitu itu uang kartal, uang yang kasarnya uang asli yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, sedangkan uang giral itu adalah simpanan di bank atau dana yang disimpan pada rekening di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilet, giro, atau perintah membayar. Jadi, uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Jadi, yang ada di bank gitu, yang saldo kayak gitu. Itu uang giral. Kalau uang kartal ya yang ada di dalam dompet itu, yang ya ini gambarnya uang kartal.
uang yang asli, uang logam, uang kertas kayak gitu. Jelas ya bedanya ya. Dan selanjutnya uh, sebenarnya uang yang beredar di masyarakat sendiri kan ada beberapa ya. Jadi ada, kalau berdasarkan bahannya pastinya ada uang logam, kemudian uang kertas. Udah jelas ya. Nah, kalau yang berdasarkan nilai ini ada yang dinilai dari nilai bahannya, nilai intrinsik itu ya, nilai bahan, kemudian juga ada nilai nominalnya kayak gitu. Oh iya, tadi kan nilai ini kan belum saya jelaskan. Ada yang tahu nggak nilai nominal itu nilai yang gimana? Mbak Siti mungkin tahu. Jadi kan nilai uang dibedakan beberapa. Nilai nominal. Ya, jadi nilai nominal itu adalah nilai yang tertera di setiap mata uang. Ya, jadi kayak ini nilai nominal 500, berarti 500 ini juga 500. Nah, kayak gitu, ini namanya adalah nilai nominal. Lah kalau nilai intrinsik itu adalah nilai apa apa hmm? Hmm? Hmm. gampangnya gampangnya gini, nilai intrinsik itu bahan yang digunakan untuk membuat uangnya, nilai bahannya, ini nilai intrinsiknya kayak gitu. Tadi kan Mbak Siti sempat bilang kandungan emas yang ada di logam misalnya, nah kayak gitu. Jadi nilai bahan yang digunakan untuk bikin uangnya, ini nilai intrinsik. Nah, ada lagi yang namanya nilai internal uang. Kalau nilai internal uang itu adalah nilai yang digunakan sebagai daya beli uang terhadap barang dan jasa. Ya udah, misalnya 100 NT bisa dipakai buat beli apa ya, cumi misalnya. Nah, ini berarti nilai internalnya. Kalau nilai eksternalnya adalah nilai uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing atau biasa dikenal sebagai kurs. Nah, ini yang biasanya sering kirim-kirim uang ke Indo ini udah udah sangat-sangat paham. Biasanya nanya kursnya berapa. Nah, itu adalah nilai eksternal. Jadi kalau sekarang kursnya berapa rupiah? Ada yang tahu nggak? Sama NTD. Berapa? 400-an lebih ya? 400 berapa ya? 400 sekian lah. 14 ya. Oh, itu adalah nilai eksternal. Jadi tadi nilai internal ada nilai uang itu kalau misalnya mau ditukarin sama barang. Nah, kalau nilai eksternal mata uang itu dengan mata uang asing atau biasa disebut sebagai kurs. Jelas ya nilai-nilai ini. Ngirimnya ngirim rupiah nggak NTD. Ya, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang lembaga keuangan. Yang pertama adalah bank di sini. Jadi bank itu adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi eh,
Jadi dari pengertian bank ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa bank itu sendiri ada beberapa macam. Misalnya ada bank tabungan, kemudian ada juga bank sentral, ada bank umum, ada bank kreditan rakyat, serta ada bank pembangunan. Jadi masing-masing bank ini beda-beda ya, tujuannya, fungsinya juga beda-beda. Karena memang namanya beda-beda. Kalau bank sentral ini apa? Bank sentral atau Bank Indonesia ini merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan juga pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dan tujuan dari Bank Indonesia sendiri atau bank sentral ini adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi biar nanti nilai rupiah itu stabil ya, dilihat dari perkembangan laju inflasi dan juga perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing kayak gitu. Selanjutnya eh, ada lagi bank umum. Jadi bank umum itu biasanya kayak Bank BNI, Bank Mandiri kalau di Indonesia ya, kemudian Bank BRI, Bank BTN. Nah, ini adalah bank-bank yang dimiliki baik oleh negara maupun swasta, dan itu kegiatannya untuk memberikan jasa ya dalam lalu lintas pembayaran. Tuh. Selanjutnya apa? Jadi Bank BRI, Bank BNI kayak kayak gitu. Selanjutnya ada juga Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, ini hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Namun BPR juga boleh memberikan kredit kepada masyarakat sebagaimana dilakukan oleh bank umum. Jadi misalnya bentuk hukum BPR ini bisa punya bisa merupakan perusahaan daerah atau koperasi atau perseroan terbatas. Biasanya BPR ini di depan di papan namanya itu udah ada sih tulisannya Bank Perkreditan Rakyat. Biasanya ada bedanya kayak gitu. Bedanya dari bank umum itu kayak gitu. Saya juga tapi nggak ngerti sih. Iya kayak gitu nggak ngerti sih sebenarnya. Biasanya kalau bank perkreditan rakyat kan buat pinjam-pinjam gitu kan ya. hmm, gitu ya. Ya seperti itu. Jadi bank ini sebenarnya banyak, nggak cuman apa nggak cuman ketika kita lihat bank BNI, bank BRI itu udah beda, nggak, itu sebenarnya sama, cuman beda mereknya doang kayak gitu. Jenis-jenisnya aja yang beda. Nah di sini tadi kita sempat bahas bank sentral ya, jadi kita akan lebih ke titik beratkan ke bank sentral dan bank umum. Kalau tugas pokoknya bank sentral tadi ya, dia karena gimana caranya mata uang suatu negara itu stabil, maka dia punya tugas pokok yang pertama adalah untuk mengatur sirkulasi uang, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, terutama nilainya jika dikurskan dengan mata uang asing, biar dia tuh nggak jeblok-jeblok banget. Yang kedua pastinya untuk mendorong kelancaran produksi, pembangunan, dan juga memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan bank umum dia mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan kredit. Jadi kayak BPR tadi ya, cuman kalau misalnya bank umum ini dia bisa sebagai penyimpanan dan juga bisa memberikan kredit. Selanjutnya ada juga lembaga keuangan yang bukan merupakan bank. Di sini, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ini misalnya ada koperasi kredit, pegadaian, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan juga bursa efek. Nah,
Contohnya udah jelas ya, ada asuransi. Nah, asuransi ini misalnya kayak di sini ada Askes atau NHI ya kalau di Taiwan kayak gitu. Terus juga ada koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Kemudian ada juga pegadaian ini atau lembaga dana pensiun, kemudian juga bursa efek. Nah, sebenarnya apa saja sih uh, manfaat kita nabung ini? Enggak, kira-kira ada nggak sih hubungannya sama ini? Ada ya, karena kita bahas bank. Jadi apa sih manfaat tabungan kita? Nah, apa sih manfaat tabungan dalam pembangunan, khususnya pembangunan Indonesia ini? Banyak loh sebenarnya manfaat tabungan, karena sebenarnya peranan tabungan dalam peningkatan pembangunan itu, karena dengan kita nabung itu akan tercipta pembentukan modal. Nah, selanjutnya juga mempercepat dan memperluas kegiatan ekonomi nasional, menambah lapangan pekerjaan ya, sehingga dapat mengurangi pengangguran, kemudian meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini secara tidak langsung sih sebenarnya manfaat-manfaat ini. Karena apa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan pembangunan itu kan lebih baik modalnya dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Mengapa? Karena hutang luar negeri itu punya beban bunga yang nggak sedikit. Apalagi kalau misalnya hutang luar negeri kan pasti lewat dolar kan. Ya bisa dibayangin, satu dolarnya itu berapa, dikursin sama rupiah aja udah berapa, belum lagi nanti bunganya sekian persen kan. Makanya utang Indonesia itu nggak habis-habis ya, karena bunganya sih. Nah, biasanya selain itu juga karena negara pemberi pinjaman itu kadang punya syarat-syarat yang merugikan kepentingan suatu negara. Nah, oleh karena itu baiknya uh, apa dana pembangunan itu baiknya dari dalam negeri. Makanya karena modal utama pembangunan itu kan ketersediaan keuangan atau modal yang cukup besar dan juga jumlah penduduk yang cukup besar, maka biar modal dalam negeri besar itu biasanya pemerintah nyuruh kita buat semangat nabung. Nah, gerakan semangat menabung ini sebenarnya punya tujuan untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional. Jadi semakin besar tabungan masyarakat, maka kegiatan pembangunan semakin lancar. Kayak gitu. Dengan menabung di bank pemerintah, maka pembangunan diharapkan dapat merata sampai ke daerah. Kan pernah pernah ini enggak sih? Pernah pikir kan kalau misalnya kita nabung, uangnya kan udah di bank, tapi kan uang uang itu tadi kan nggak selalu diproduksi kan setiap hari, nggak kayak apa ya, dia kan pasti muter terus. Nah kayak gitu, itu sebenarnya uang yang kita simpan di bank itu nanti kan biasanya akan itu kan uang kita kan jadinya uang giral ya, bukan uang kartal lagi lah ya, uang kasarnya, uang fisiknya itu nanti kan sebagai modal untuk pembangunan. Jadi kalau semakin banyak orang yang nabung di bank negara gitu, diharapkan modal yang terkumpul itu semakin besar yang buat uh, digunakan sebagai modal pembangunan kayak gitu. Tapi ya apa ya, nggak tahu sih, kebanyakan sih masyarakat kita masih rendah juga sih kesadarannya untuk menabung. Kalau bisa beli barang banyak kenapa harus nabung, kayak gitu kan. Jadi agak susah. Makanya beberapa juga masih pinjem ke luar negeri untuk modalnya. Nah dari sini, dari bank dan juga bank dan lembaga keuangan, uang dan lembaga keuangan, ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut.
Apalagi masalah kurs ya, sampai hafal, udah sangat hafal sekali. Ya kita lanjut ya di bab selanjutnya. Yang bab terakhir yang akan kita bahas adalah bab tentang perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional ini adalah suatu kegiatan transaksi atau